قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah berfirman dalam kitabnya, dalam surah Al-Hijr, sambungan ayat yang tadi. Dan ini tentunya perkataan iblis. Iblis yang memberikan pengecualian. Saya akan hiasi untuk mereka kejahatan di muka bumi, hingga mereka merasa itu indah. Dan saya akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlas, yang diberikan anugerah keikhlasan. Mungkin cara mudah memahaminya dan supaya semua kita bisa melakukannya. Ada memang, kalau dilihat dari ayat ini, ada memang orang yang diberikan anugerah sifat ini, sifat keikhlasan ketika beramal. Tapi ingat, ini bisa dipelajari. Ikhlas dalam beramal lillahi ta'ala, ini bisa dipelajari. Dan orang yang ikhlas, iblis saja nggak bisa ganggu, apalagi tentaranya. Itu cara memahaminya. Iblis saja tidak bisa ganggu ketika Anda beramal ikhlas karena Allah, apalagi tentaranya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin berikut beberapa tips sebagai penutup untuk bahasan kita malam ini. Beberapa tips agar semua kita bisa ikhlas. 1, yakinlah bahwasanya semua yang kita lakukan ada balasannya. Tips tentunya dirangkum ya, nggak ada di buku sini. Yakinlah bahwasanya semua yang kita lakukan ada balasannya. Ada hari perhitungan dan hari pembalasan. Baik yang Anda lakukan, pahala Anda dapatkan. Buruk yang Anda lakukan, sebaliknya Anda dapatkan. Sekecil biji sawi pun yang Anda lakukan kebaikan atau keburukan, Anda akan mendapatkannya. Yakinlah itu. Hingga kita bisa ikhlas. 2, yakinlah bahwasanya semua amal yang kita lakukan Allah menyaksikannya. Dalam bahasan ikhlas artinya sekecil apapun amal Anda dan satu dunia orang tidak tahu amal itu, Allah tahu. Sekecil apapun amal Anda dan satu dunia tidak tahu Anda mengamalkan amal itu karena memang Anda sembunyikan, misalnya setiap malam Anda tahajud, di setiap duha, Anda sholat duha, di setiap hari Anda berinfak, nggak ada yang lain yang tahu. Anda betul-betul tersembunyi melakukannya sebisa mungkin, nggak ada yang lain yang tahu. Bahkan mungkin pasangan Anda tidak tahu Anda beramal saleh. Di balik sepengetahuan dia, Allah tahu. Akhirnya Anda ikhlas. Jadi sekecil apapun amal yang Anda lakukan, walaupun semua orang tidak tahu, Allah tahu. Makna ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, Allah melihat engkau. Orang yang sudah sampai level ini, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sedih ketika amal dia enggak ada orang lain yang tahu, enggak ada masalah. Kenapa? Allah tahu. Dan yang terakhir, pahami lawan dari amal ini, yaitu riya. Bahwasanya pujian manusia hanya sampai lisannya doang. Gak ada manfaatnya untuk kita. Dan di saat yang sama ia menghancurkan amal itu. Jadi ini mungkin 3 tips yang bisa kita pelajari bersama. Selain tentunya ada sebagian orang yang Allah anugerahkan kepada dia amal ikhlas, mukhlas. Lafaz maf'ul dalam bahasa Arab objek, diberikan. Tapi ini bisa dipelajari. Ingat, yakinlah semua yang kita lakukan mesti dibalas. 2, yakinlah yang kita lakukan sekecil apapun, walaupun orang lain tidak ada yang tahu, Allah tahu. Dan yang ketiga, riya menghancurkan semuanya. Dan pujian manusia hanya sampai ujung lidahnya saja. Wallahu a'lam. Apakah termasuk talbis iblis orang yang mau sekali menikah tapi tidak nikah-nikah? Jamaah sekalian rahimakumullah, kata-katanya ini mau. Kata-katanya ini mau ya. Berarti mungkin ada penghalang yang lain. Karena orangnya basicnya mau. Yang jadi masalah dia memiliki persyaratan sempurna. Misalnya
Yani umur cukup lah ya, mungkin di atas 20 cukup lah ya, apalagi 25 sangat cukup, sudah dewasa lah istilahnya. Umur oke, apalagi kemudian sudah bekerja, ya walaupun gajinya nggak banyak-banyak amat, UMR aja cukup lah itu. Artinya bisa lah kemudian dia membina rumah tangga, rumah nyewa dulu, semua gampang. Tapi tak taunya kemudian tidak nikah-nikah. Nah, ini mungkin ya ini terkena rayuan ya ini syaitan. Tapi rayuannya ini levelnya ya keroconya saja ya, keroconya saja. Iya, klasterinya saja. Karena mereka itu ya ini benci sekali orang menikah. Syaitan itu benci dengan orang menikah. Makanya target jangka pendeknya supaya pernikahan itu selesai. Karena mereka biasanya benci orang menikah. Karena ketika orang menikah, zina jauh dari dia. Karena ketika orang menikah, satu sebab terbanyak yang menjerumuskan manusia ke neraka tertutup, yaitu zina. Dosa berkaitan dengan kemaluan. Makanya kita dapatkan sangat berat hukumannya untuk orang yang sudah nikah tapi zina. Selesai. Karena Anda sudah menikmati yang halal, kenapa Anda tukar dengan yang haram? Makanya hukumannya kan dirajam. Karena Anda menukarnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Ada ya 5 menit lagi. Ada sebuah hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan dan dia bersabar atasnya serta memberikan mereka pakaian sesuai kemampuannya, maka Allah menjadikan mereka sebagai penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Mohon penjelasannya pada bagian yang ana garis bawahi, yaitu mereka sebagai penghalang baginya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara dalil keutamaan memiliki anak perempuan. Tapi anak perempuan yang Anda ayomi. Makna mengayomi, memberikan makan yang halal, minum pasti halal, pakaian yang layak, yang syar'i, tempat tinggal yang layak, dan yang paling utama dari semuanya, pendidikan agama. Kata Nabi Muhammad SAW, kunna lahu sitran minan nar. Mereka akan menjadi penghalang si orang tua ini dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia sukses mendidik anaknya. Karena si orang tua pasti berdosa dong. Si orang tua pasti berdosa dong. Kita sebagai ayah pasti punya dosa dong. Yang mengharuskan kita seharusnya dengan dosa itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan kita kepada anak bisa menjadi penghalang kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, ini keutamaan untuk orang-orang yang punya anak perempuan. Enggak mesti 3 walaupun lafadznya 3. Disebutkan di hadis yang lain 2, di hadis yang lain 1. Kenapa pahalanya begitu besar? Kenapa pahalanya begitu besar? Karena memang mendidiknya begitu berat. Anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga diantara dalil bahwasanya Islam sangat menghormati wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Lawang punya anak wanita aja keutamaannya begini, anak laki-laki enggak begini. Tidak ada hadis yang semisal berkaitan dengan anak laki-laki. Perempuan. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara pian yang memiliki anak perempuan dan Anda sukses mengayomi mereka sampai mereka balik 15 tahunan, 9 sampai 15 tahun, atau sampai mereka menikah umur 20 tahunan. Kenapa? Surga Allah di hadapan mata Anda tentunya setelah semua kezaliman Anda diselesaikan bersama makhluk yang lain. Kata Imam Nawawi, enggak serta-merta dia masuk surga. Kezaliman yang pernah dia lakukan, dosa yang pernah dia lakukan tetap Allah timbang dulu. Tetap dia harus selesaikan dulu dengan orang lain. Maka jangan sampai Anda sukses mendidik anak perempuan, tapi Anda banyak zalim kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini keutamaan anak perempuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah cerita sedikit dan ini cerita nyata dan disebarkan oleh kalau di kita itu Majelis Ulama Indonesia. Di Saudi ada Majelis Ulamanya juga. Cerita ini dicetak di poster dan ditempel di semua masjid dan musalla. Bahasa kita musalla di Saudi Arabia. Kala itu ulun salat di sana. Waktu itu tentunya tidak di Masjid Nawawi, masjid di sekitar kampus ditempel. Satu cerita. Bagaimana seorang laki-laki Saudi Arabia, dia punya anak itu 5 perempuan semua. Dia pengen anak laki-laki dong, supaya nasabnya tetap nyambung ya. Dia bersabar, alhamdulillah istrinya hamil lagi dan kemudian anaknya
perempuan lagi. Kesabaran dia habis. Ketika hamil lagi, yang ketujuh, dia katakan kepada istrinya, kalau nanti yang lahir perempuan lagi, kamu saya cerai. Sampai seperti perceraian bersyarat. Bisa terjadi ini, perceraian bersyarat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian di akhir-akhir waktu kehamilan istrinya, pokoknya hari-hari akhir sudah 9 bulanan gitu ya, Allah berikan dia mimpi. Dia digeret atau diseret malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dijebloskan ke neraka. Dibawa ke pintu pertama, anak pertama menghalangi. Dibawa pintu kedua, anak kedua menghalangi. Enggak boleh bapak saya masuk sini. Bapak saya mendidik saya dengan baik, cari pintu yang lain. Bayangkan ya, anaknya bisa nyuruh malaikat ya. Pokoknya mimpi, namanya juga mimpi ya. Tapi ini mengilhami dia. Begitu selesai pintu ke-6, mau dibawa ke pintu yang ke-7, pintu terakhir. Terbangun dia dari mimpinya. Langsung dia kemudian mengatakan dan berdoa, ya Allah, jadikan anak saya ini perempuan lagi. Ini yang sekarang nih, ya Allah perempuan lagi kalau bisa. Karena dia tahu sabda Nabi Muhammad SAW benar. Mereka menjadi penghalang si orang tua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dikit lagi, tinggal sudah sejam nih. Waktu habis ya. Dan pertanyaannya panjang. Tapi sedikit ya. Jika seorang akhwat, Assalamualaikum Waalaikumsalam, sampai saya lupa ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jika seorang akhwat telah dipinang oleh seorang ikhwat, talbis iblis. Kenapa bahasnya ikhwan akhwat? Tipu daya iblis sedang kita. Aduh, jadi antum nih mungkin kalau misalnya kita bahas buku Syekhul Islam tentang politik pun Anda akan bahas gimana kalau nikah dengan caleg ya. Ya Allah, sian ya. Semoga Allah menyegerakan sebagian antum yang belum nikah. Amin. Yang sudah nikah syukuri ya. Pian hendak doa nang lain lo, ulun tahu. Tapi abah ulun nonton. Jika seorang akhwat telah dipinang oleh seorang ikhwan, namun mereka masih dalam masa perkuliahan, pulang kuliah bisa. Oke. Sehingga ortu salah satu pihak hanya memberi restu setelah lulus kuliah atau wisuda. Apa yang harus mereka lakukan, Ustaz? Dan bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan oleh mereka yang masih ada jarak, belum halal, agar tidak terjadi fitnah? Mohon nasihatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sangat wajar orang tua Anda memberikan syarat itu. Kenapa? Dia membiayai Anda. Sangat mungkin ketika Anda menikah, Anda selesai sama kuliah. Sibuk Anda kemudian mengurus istri dan Anda bekerja. Sangat wajar. Kalau misalnya Anda tetap ingin menikah dan masih kuliah, buktikan Anda memang bisa menyelesaikan kuliah dan Anda bisa mencari nafkah. Anda kuliah pagi, cari kerjaan sore atau malam. Buktikan Anda bisa memberikan nafkah kepada istri Anda. Dan itu akan jauh lebih baik. Karena fitnah luar biasa, jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi kasus untuk di kampus. Setiap hari Anda bertemu, apalagi misalnya akhwatnya tidak bercadar. Tiap hari dia melihat dan dia tahu bahwasanya ini telah menerima lamarannya. Syaitan itu, mungkin yang turun, banyak itu. Untuk apa? Untuk membuat mereka berzina. Toh sudah diterima juga. Kita akan bakal nikah juga. Ayolah. Ya. Dan rayuan-rayuan setan yang lain. Betapa banyak ini terjadi? Banyak. Bahwasanya mereka berhubungan badan sebelum akad nikah. Kenapa? Karena sudah diterima lamaran. Maka untuk para wanita ini, jangan handphonenya saja yang smart ya. Anda harus smart. Mentang-mentang sudah dilamar, kemudian Anda menyerahkan, kehormatan Anda begitu mudah. Jangan, harus pintar. Jadi perempuan harus pintar. Kena. Oke, jika itu tidak bisa Anda lakukan, maka bersabarlah. Ya, mungkin kurangi komunikasi. Toh sudah diterima juga. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sangat beralasan ketika orang tua memberikan syarat karena mereka kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk membiayai Anda. Dia tidak ingin Anda putus di jalan. Jadi sangat wajar pemahaman orang tua. Maka bersabarlah dan setelah wisuda, bahkan kalau bisa di wisuda itu,
Ketika banyak teman-teman Anda di wisuda itu, undang orang KUA. Jadi Anda nikah setelah Anda wisuda. Rame dan gratis. Dan dihadiri semua teman-teman. Lawang yang nyewa gedung universitas. Iya. Dasar kere lu. Enggak apa-apa ya. Terserah, yang jelas entah bersabar, entah segera, tapi buktikan Anda memang laki-laki yang bertanggung jawab. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallahu. Lumayan ya. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, jika datang melamar kepadamu, Masya Allah. Ini buku horor ini. Pernikahan semua ya Allah. Baiklah. Minggu depan kita belajar politik sekalian ya. Jika datang melamar kepadamu orang yang engkau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dengannya. Jika kamu tidak menerimanya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siap? Dan sekarang saya dihadapi dengan dua pilihan. Yang satu ikhwan bukan salaf. Dan saya sebutkan nggak apa-apa ya. Yang satu ikhwan bukan salaf, tapi Manchester United. Dan perokok. Ini sulit saya terima. Dan yang satu insya Allah saya ridho dengan agama dan akhlaknya yang lebih condong dengan. Dan yang kedua saat ini saya sedang menunggu. Oh, yang kedua mungkin ikhwan kajian salaf ya. Southampton. Tapi pada saat saya menunggu, saya terus mendapat informasi bahwa ikhwan yang kedua ini suka chit-chat dengan akhwat yang lain. Nih, akhwat sudah husnudzon sama antum. Bahwasanya antum baik akhlak dan agamanya. Tak taunya dia dapatkan info seperti ini. Hancur semua harapannya. Akhirnya bisa jadi dia akan menerima Manchester United. Apakah saya insya Allah Anda paham ya. Yang nggak paham tanya temannya. Apa gerang tuh jelasnya? Apakah saya tetap menunggu atau saya harus melepaskan? Bila melepaskan, apa saya termasuk dalam ancaman hadis di atas? Siap. Hadis ini untuk bapak Anda. Ini untuk laki-laki hadisnya. Ini hadisnya ini bukan untuk si perempuan, untuk laki-laki, bapak Anda. Jika datang seorang laki-laki yang Anda ridhoi agama dan akhlaknya, agama identik dengan hubungan dia dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya. Bisa di cross check sebentar aja tuh. Gimana salatnya? Sebentar, ketahuan. 5 waktu di masjid udah top itu. Laki-laki top yang begitu. Apalagi kemudian ibadah yang lain. Kalau dia bisa taklukkan salat subuh di masjid, yang lain akan ringan. Berat juga tentunya akan lebih ringan. Kenapa? Yang paling berat dia bisa hadapi. Ini nggak bisa main-main jamaah. Orang bisa acting 1-2 hari, 3-4 hari. Nggak bisa tiap hari. Hanya laki-laki yang tangguh yang bisa. Pejatan tangguh yang bisa. Warna albumnya warna coklat ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini agama, identik dengan hubungan dia dengan Tuhan. Akhlaknya, ini akhlak itu identik dengan hubungannya dengan sama manusia. Dan ini bisa di cross check. Anda bisa utus, utusan Anda, mahram Anda laki-laki. Bagaimana tutur katanya, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia berbisnis, bagaimana ketahuan. Maka jika Anda mendapatkan laki-laki seperti itu, datang untuk melamar anak Anda, nikahkan. Wallahu alam bishawab. Nah, untuk kasus seperti ini, maka ini chit-chat ya, disebutkan di sini suka chit-chat berarti sering. Kalau sesekali mungkin Anda bisa beri uzur. Tapi kalau sering berarti ya memang ngelaba sana sini dia. Wallahu alam bishawab. Kalau misalnya Anda ingin melepaskan, terserah Anda. Insyaallah ada ikhwan yang lain yang siap untuk maju ya. Insyaallah ada yang siap yang untuk maju ya. Yang tentunya menjaga menjaga jari jemarinya. Dia tidak lantih ya, tidak chat sana chat sini, DM sana DM enggak. Dia betul-betul menjaga bahkan sikapnya di media sosial dia sangat jaga. Insyaallah bersabarlah
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak memerintahkan untuk melepaskan ya, tapi kalau misalnya yang ini masih bisa diharapkan, no problem. Cuman Anda bilang sini suka, berarti kan ngelaba sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk mencari ikhwan yang tidak punya medsos ya susah juga. Kalau akhwat nggak punya medsos ada, ikhwan nggak punya medsos ada nggak? Kayaknya jarang ya, tapi ada kayaknya, ada. Handphonenya masih 3310. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ketika internet pun harus nyari yang di pinggir jalan ya, free wifi. Wah, nggak ada wifi-nya juga. Begitu ada wifi-nya, begitu masuk harus nanya, ya ini passwordnya juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tentunya pertanyaan yang sangat berhubungan dengan tema. Mudah-mudahan bermanfaat. Saran khilaful mohon maaf. Ini sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang lain, khususnya pekan keempat malam Ahad di Musalla Al-Faruq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.